Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi Vicon yang ketiga, Beda Whiteboard Animation kelompok 4. Untuk malam ini kita akan membahas tentang pengenalan fitur video scribe, terus membuat animasi sederhana, serta menganimasi aset visual. Untuk malam ini saya sebagai host dan untuk mentor akan dibawakan oleh Bapak Milkul Musawir. Bapak Milkul Musawir sudah siap? Sudah, Mas Danang. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Milkul. Silakan Bapak Milkul menyampaikan materi pada malam hari. Terima kasih Bapak Danang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi Bapak Ibu peserta pelatihan dalam jaringan Whiteboard Animation yang keempat pada sesi ketiga malam ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterlambatan waktu yang telah dijadwalkan, yang seharusnya Vicon kita mulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk Bapak Ibu, untuk sesi ketiga malam hari ini kita akan mereview materi dari sesi kelima sampai ketujuh. Sebelumnya saya akan share screen. Ya, bagi Bapak Ibu yang telah melihat di MOC, untuk courseware sesi kelima sampai sesi ketujuh sudah dibuka. Malam hari ini kita akan bahas sesi kelima sampai sesi ketujuh. Awalnya pada sesi kelima itu terdapat pengenalan fitur video script. Bagi Bapak Ibu bisa melihatnya di MOC dalam bentuk file dokumen. Di sini telah dijelaskan fitur-fitur yang terdapat di MOC. Di sini sudah diberitahukan fungsi dari icon setiap masing-masing yang ada di video script, mulai dari tombol untuk kembali ke halaman awal, menyimpan hasil project, tombol untuk menyisipkan gambar, menginputkan teks, lalu grafik, lalu musik, serta back narasi. Lalu ada juga tombol untuk mengganti tipe kanvasnya, area kerja, dan lalu animasi tangan dalam project. Lalu di sini juga ada dua icon lagi, yaitu yang pertama icon preview. Ini fungsinya untuk mempreview project atau tugas kita dari awal sampai akhir. Lalu yang terakhir ini ada render. Sebelumnya saya akan buka video script terlebih dahulu. Sambil menunggu video scriptnya terbuka, dan di sini juga dijelaskan kanvas. Yang ini merupakan area saat kita membuat project, itu area di mana objek-objek kita diletakkan. Lalu yang di bawah ada timeline beserta dengan fungsinya masing-masing, dimulai dari properties, habis itu preview elemennya, habis itu durasi animasi,
Dan ada ikon yang terakhir, yaitu ikon yang biasa kita gunakan, yaitu awalnya set kamera, mengangkat, mengcopy, mempaste, dan yang lainnya. Lalu kita akan meloncat ke sesi 6. Ke sesi 6. Untuk di sesi 6, di sini terdapat panduan untuk membuat tugas. Bapak Ibu juga bisa lihat panduannya yang sini di dalam bentuk dokumen. Di sini di dalam tugas pertama nanti, itu pertama kali yang harus ditampilkan itu adalah sebelum isi, itu adalah ready title atau opening dari project Bapak. Sini saya akan mempraktekannya sedikit. Di dalam opening itu terdapat komponen-komponen yang harus diletakkan. Yang di awalnya ada kata-kata bahan ajar digital, animasi drawing, lalu judul dari tugas atau proyek Ibu, lalu nama pembuat serta instansi. Yang kedua mencantumkan logo Simolek serta instansi. Ini saya akan mempraktikkan sedikit untuk opening title-nya. Membuat opening title, pertama kita sisipkan teks bahan ajar whiteboard animation. Untuk fontnya itu terserah Bapak Ibu. Di sini saya akan default. Saya masukkan dulu semua kata-katanya. Lalu judul dari proyek Bapak Ibu. Di sini ada mata pelajarannya, biologi, yaitu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya Bapak Ibu mengajar matematika, tulis matematika, atau misalnya IPS, ataupun pendidikan jasmani, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini biologi. Sini saya akan menyesuaikannya saja agar sesuai nanti dengan proses metamorfosis. Proses metamorfosis. Untuk font bisa Bapak Ibu pilih sini dengan lalu nama kita oleh logo lalu nama instansi Bapak Ibu, propertiesnya akan saya ganti. Saya akan buat menjadi dia rata tengah. Lalu logo Simolek.
Untuk instansi, pertama gambar instansi, itu pertama harus ada logo Syamolecnya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak berasal dari, misalnya dari kalangan umum, Bapak Ibu cukup hanya menginputkan atau masukkan gambar Syamolek saja. Jika Bapak Ibu tidak dari kalangan guru atau instansi manapun. Lalu kita atur itu besar kecilnya. Untuk ukuran diatur terlebih dahulu. Lalu kita sesuaikan posisinya seperti yang kita inginkan. Dikarenakan opening title yang ini semua akan kita jadikan satu skin, ataupun istilahnya kalau di PowerPoint itu satu slide, maka semua objek ini kita seleksi dengan cara menahan tombol kontrol. Sepertinya kita ulang lagi, seleksi terlebih dahulu. Sepertinya tidak mau diseleksi secara semua, jadi kita akan melakukannya secara manual. Kita akan buat objeknya ini di set sesuai dengan posisinya satu-satu. Lalu pastikan urutan dari yang ingin dituliskan itu sudah sesuai urutannya. Jika kita preview, maka hasilnya akan, sebentar, kita akan buat satu lagi. Misalnya kita tulis di sini isi dari tugas atau project. Kamera, maka jika di preview hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan awalnya, itu awal dari credit title ataupun opening title, atau nama lainnya opening project atau pembukaan. Jadi untuk pembukaan formatnya harus seperti ini, yaitu pertama bahan ajar whiteboard animation, lalu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, serta judul dari proyek Bapak Ibu, lalu nama Bapak Ibu serta instansi yang membuat Syamolek, dan setelah itu semua baru dilanjutkan dari isi dari tugas atau proyek Bapak Ibu sampai akhir. Yang terpenting awalnya itu ada pembukaan ataupun credit title ataupun opening project ataupun opening video
lalu dilanjutkan ke isi. Lalu kita lanjut untuk render, kita sisihkan nanti bagian akhir karena agar semuanya selesai. Di sini menganimasikan aset visual. Bapak Ibu bisa melihat videonya di MOC. Di sini maksudnya menganimasikan aset visual, menganimasikan jika Bapak Ibu membuat gambar ataupun gambar yang Bapak Ibu masukkan dalam proyek itu, gambar yang Bapak Ibu buat atau SVG, itu terdapat dua perbedaan Bapak Ibu, antara yang SVG dengan yang kita ambil dari misal ataupun yang formatnya PNG ataupun JPEG. Jika yang SVG, misalnya kita contohkan yang seperti ini, laptop. Di sini animasi dari laptop itu akan digambar, tetapi berbeda dengan kalau gambarnya itu formatnya tidak SVG. Saya contohnya, kita ambil gambar yang lain, contohnya gambar Siamolek saja. Untuk yang gambar Siamolek itu efeknya Bapak Ibu bisa melihat di properties. Itu untuk melihat efeknya Bapak Ibu bisa memilih antara draw dan move in. Kalau draw itu efeknya nanti akan seperti ditulis, tapi untuk yang move in itu efeknya nanti akan digeser. Kalau bagi saya itu menurut saya untuk gambar yang format JPEG ataupun PNG selain dari SVG, itu animasi yang cocok ialah animasi move in, karena jika draw itu animasinya tidak sesuai. Di contohnya misalnya kita input gambar yang sebelumnya belum ada, kita ambil gambarnya salah satu tadi, gambar kepompong. Maka saat awalnya dia dimasukkan, karena formatnya selain SVG, maka dia akan dikonvert ke line drawing dengan 6 tipe line drawing. Kalau bagi saya, untuk yang gambar selain format SVG, itu hanya cocok, misalnya line drawing, hanya cocok dipilih ini ataupun efek yang ini. Tetapi lebih bagusnya lagi, itu untuk gambar yang selain format SVG, kita gunakan efek dari draw. Efek dari move in, karena agar agar lebih sesuai dengan tipe gambarnya. Di sini bisa kita ganti efek tangannya untuk no hand.
Nah, seperti ini. Kalau untuk animasinya, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya di urutan animasi yang ini. Sebelumnya di bagian sini juga ada, ini 7,5 merupakan durasi dari animasi aset visual kita ataupun gambar kita, itu 7,5 menit. Tapi jika kita klik properties, di sini animasinya akan dibagi menjadi 3, yaitu waktu saat dia dianimasikan, yaitu lalu yang kedua waktu saat dia di pause ataupun berhenti, lalu yang ketiga itu waktu saat transisi. Di sini kita akan lihat perbedaannya. Sini untuk animasinya saya bikin menjadi 3 detik, lalu pause-nya akan saya ubah juga 3 detik, dan transisinya saya ubah jadi 3 detik. Maka hasilnya akan seperti ini. Saat proses animasi dia akan 3 detik, lalu berhenti sebentar selama 3 detik, dan transisinya itu juga di 3 detik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Kita ubah dulu timelinenya. Nah, dari sini. Seperti ini. Nah, untuk dianimasikan dia waktunya 3 detik, lalu berhenti sebentar, itu 3 detik juga, lalu transisi tadi 3 detik. Kalau transisinya itu dijadikan belum tadi 3 detik, lalu oke. Nah, animasinya 3 detik, lalu berhenti 3 detik, dan transisinya 3 detik. Jika transisinya dibikin 0 detik dan pause-nya 0 detik, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia tidak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengekspresikan atau jadi kreativitas Bapak Ibu bisa dituangkan di dalam video scribe ini untuk membuat project ataupun tugas Bapak Ibu semenarik mungkin. Lalu untuk di bagian properties, dia itu ada item-item lagi, yaitu di sini untuk gambarnya bisa diganti hitam putih, ada efek-efeknya seperti efek-efek itu, ataupun bisa gunakan full color. Yang ini untuk transparansi gambarnya. Tapi biasanya saya di sini tidak terlalu mengganggunya. Yang ini untuk mengubah atur posisi. Biasa di sini saya tidak terlalu mengganggunya. Yang biasa saya gunakan itu untuk dianimasi dan pemilihan efek aset visualnya, mau memilih draw ataupun move in. Lalu kita lanjutkan, yaitu proses render dan upload ke YouTube. Untuk proses render dan upload ke YouTube, sebelumnya saya akan hapus dulu beberapa bagian yang tidak penting. Di sini saya akan menambahkan beberapa isinya agar tidak hanya opening saja yang nanti pada saat dirender. Sini saya akan menyesuaikannya dengan contoh storyline. Itu storyline tentang metamorfosis. Di sini dibuat pertama. Di sini sebelumnya sudah kita buat yang dan opening, definisi. Di sini saya akan menambahkan definisi serta
proses metamorfosis kupu-kupu agar tidak hanya opening saja yang nanti pada saat di-render. Ini kata-katanya. Untuk tulisan saya berikan Times New Roman saja. Lalu ada gambar proses metamorfosis kupu-kupu. Ini saya cari gambarnya terlebih dahulu. Proses metamorfosis kupu-kupu. Efeknya saya ganti move in. Lalu lihat lagi di storyline, sudah ada teks, gambar, narasi. Lalu skin yang ketiga, proses metamorfosis kupu-kupu telur. Lalu kita ambil gambar telurnya. Sini ada teks lalu telur dan juga ada narasi. Kira-kira waktunya 30 detik. Lalu ke larva. Sebelumnya ini akan lalu ke larva. Jadi bagi Bapak Ibu saat membuat project, Bapak Ibu hanya tinggal menggesernya ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas, dan lalu tinggal mengatur set kameranya saja agar
seluruh project Bapak Ibu masuk ke dalam kanvasnya. Jangan takut kanvasnya penuh Bapak Ibu, karena sebenarnya kanvasnya itu sangat luas. Saya pun tidak tahu ada batasannya atau tidak, tapi sepertinya itu luas sekali, seperti lautan kalau kita umpamakan. Sini ulat, kita ambil gambar ulat, itu ulat. Untuk perbedaan nanti saat memasukkan file gambar format SVG ataupun PNG, untuk SVG nanti tidak ada dia proses convert to line drawing Bapak Ibu. Nanti saat memasukkannya proses ini tidak ada, dia akan secara otomatis langsung masuk dan tidak ada convert to line drawing seperti ini. Kalau untuk PNG ataupun JPEG itu akan selalu ada proses convert menjadi line drawingnya. Sini gambar larva, teksnya tubuh larva. Tubuh larva akan menjadi yang menjadi ketat. Gantian kulit. Tubuh larva yang ketat akan mengalami pergantian kulit, pergantian kulit hingga 4 kali. Nah, saya rasa cukup ini, lalu kita bisa isi dengan kata saya contohnya terima kasih. Untuk penutupnya saja misalnya kita bikin terima kasih. Ini kan kita lalu set kamera. Jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk proses set kameranya. Sini set kamera, lalu bulat, lalu jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mengecek waktunya, kira-kira sudah sesuai ya Pak. Ini untuk tulisan saya rasa 15 detik terlalu lama. Ini saya akan ubah menjadi 7 detik. Lalu ini terlalu lama juga, saya ubah jadi 10. Dan setelah ini semua selesai, sebelum lanjut ke proses rendering, Bapak Ibu harus memasukkan background ataupun musik latar belakang. Untuk pemilihan musik latar belakang
itu ada di MOC tentang cara pemilihan musik latar belakang yang tidak yang legal atau tidak ilegal. Karena nanti saat render kita untuk tugasnya itu akan kita upload ke YouTube. Jadi jika background musik Bapak Ibu itu ilegal, maka YouTube secara otomatis akan menghapus musik latar belakang musik Bapak Ibu dari videonya. Jadi untuk mencari musik yang free royalty, Bapak Ibu bisa mencarinya di youtube.com audio library /musik atau di bensound.com. Sini saya kalau untuk YouTube library caranya tinggal Bapak Ibu tulis YouTube library, maka urutan yang pertama itu adalah audio library dari YouTube yang sifatnya free ataupun legal yang bisa kita gunakan untuk diupload di YouTube dan tidak dihapus oleh YouTube. Di sini banyak pemilihan suaranya, Bapak Ibu bisa mencobanya. Di sini juga diberitahu durasi dari setiap musiknya. Untuk mendownloadnya, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik tombol download ini, lalu dia akan secara otomatis masuk. Untuk menggunakan, sebenarnya video script itu sendiri juga menyediakan audionya, tetapi karena video script ini sudah sampai batch 3, pasti nanti di antara Bapak Ibu yang memilih background musiknya yang sudah biasa yang dari sini, dan tiba-tiba di YouTube-nya itu musik backsoundnya itu dihapus. Jadi untuk amannya Bapak Ibu bisa mencari musik backsoundnya itu di YouTube library. Bapak Ibu memang bisa misalnya memasukkan latar belakang musiknya itu memakai lagu band-band, misalnya band Noah ataupun Peter Pan ataupun penyanyi-penyanyi yang terkenal sekarang lah. Tetapi saat nanti videonya diupload ke YouTube, karena kita sifatnya itu mengambil lagunya ilegal, jadi audionya nanti akan dihapus oleh YouTube Bapak Ibu. Jadi saya sarankan untuk background musiknya carilah yang musik yang free royalty bisa memilihnya di YouTube library ataupun di Bensound. atau Bensound free royalty musik. Untuk downloadnya juga sama, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik tombol download yang ada di Bensound. Kalau untuk ini saya akan menggunakan untuk mencari audio yang di sini saja. Untuk previewnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol play. Sini saya akan memilih ini saja yang akan saya pilih. Oh iya Bapak Ibu, untuk mendownload lagu free yang musik free royalty di YouTube, Bapak Ibu harus memasukkan akun Gmail Bapak Ibu. Misalnya nanti belum masuk, dia akan secara otomatis kita akan disuruh memasukkan akun Gmail kita Bapak Ibu. Lalu kita akan menambahkan musiknya.
Di sini saya akan mengambil dari komputer yang telah saya download tadi. Tadi nama musiknya apa ya? Ben John Marching Band. Ben John tadi lagunya tidak kelihatan. Di mana lagunya? Oh, ini dia, Ben Johnny. Oh, Ben Johnny. Open. Ini tandanya musik Bapak Ibu telah ada. Lalu jangan lupa centang tombol loop agar nanti secara otomatis ketika lagunya habis dia akan mengulang otomatis lagunya. Jika lagunya misalnya durasi lagu lebih pendek daripada video, maka pas nanti ketika audionya habis nanti secara otomatis dia akan mengulang sendiri Bapak Ibu. Lalu setelah memasukkan background musik, jangan lupa Bapak Ibu harus memasukkan teks narasi. Di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada beberapa. Saya akan melihat dulu dari storyline-nya. Untuk teks narasinya, sini saya akan mencatatnya agar nanti sesuai. Di sini ini untuk yang skin pertama, lalu ini untuk ini skin ketiga, yaitu proses telur. Lalu yang di sini saya akan mencatatnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat proses memasukkan audio tidak soalnya seperti ini. Lalu sekarang proses untuk memasukkan gunakan, atau Bapak Ibu jika merekamnya itu tidak langsung menggunakan video script, atau misalnya seperti merekamnya di HP, Bapak Ibu bisa
mengimportnya dengan cara mengklik tombol ini, lalu cari filenya di mana. Sini saya akan mempraktekkan gimana cara masukkan narasi secara langsung. Klik tombol record, kita tunggu. Maka setelah mikrofon kita terdeteksi, tinggal kita klik ikon merah ini. Sebelumnya, nanti pada saat kita klik ikon merah, akan di preview ulang project kita itu dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap saat setelah mengklik ikon merah ini. Sini akan kita mulai. 1, 2, 3. Bahan ajar whiteboard animation, mata pelajaran biologi dengan judul proses metamorfosis yang dibuat oleh saya sendiri, Milkul Musawir Lubis dari Siamolet. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Di sini contohnya kupu-kupu. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3-5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun di sekitarnya dan juga larva akan memakan cangkangnya sendiri. Lalu tubuh larva yang menjadi ketat akan mengalami pergantian kulit. Seumur hidupnya, larva akan mengalami pergantian kulit hingga 4 kali masa antara pergantian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat kita merekam narasi kita langsung, akan di preview ulang video kita. Lalu Bapak Ibu tinggal masukkan narasi sesuai dengan gimana yang ingin Bapak Ibu masukkan narasinya. Tinggal dilihat saja. Jika tidak ingin ada narasi, Bapak Ibu hanya tinggal diam. Lalu setelah proses oke, kita akan diproses audio kita. Dan ini artinya ikon yang warna biru ini, maka audio kita telah masukkan. Bapak Ibu bisa mengatur volumenya dari sini untuk mengatur volume narasi, dan untuk mempreviewnya bisa menekan tombol play. Maka nanti pada saat di preview akan terdengar suara background dan suara narasi pada sesuai dengan dimana narasi kita itu diletakkan. Jika Bapak Ibu rasa suara background terlalu besar dibanding suara narasi, Bapak Ibu bisa mengkecilkan suara backgroundnya di sini dengan mengatur volumenya di sini. Dan Bapak Ibu hanya bisa untuk mengatur volumenya itu tidak bisa diatur. Misalnya di skin ini suaranya kecil, di skin selanjutnya suaranya besar. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi dia untuk pengaturan volumenya, itu volumenya dari awal sampai akhir akan seperti itu. Kalau besar, besar terus. Kalau kecil, kecil terus. Sini saya akan mengkecilkannya karena saya rasa terlalu besar. Dan saya rasa masih terlalu besar. Lalu untuk volume ininya, untuk Bapak Ibu, di sini terdapat 2 perbedaan saat mengganti tangan. Kalau Bapak Ibu mengganti tangan yang menggunakan ikon ini, maka keseluruhan tangannya akan terganti. Tetapi jika
yang diganti tangan sesuai dengan propertiesnya, sesuai dengan ininya sendiri, maka hanya gambar tersebut yang terganti. Di sini contohnya saya untuk gambar ini tidak menginginkan efek tangan. Di sini saya pilih no hand. Untuk semua gambar saya pilih dia efeknya no hand. Maka jika telah ibu bapak ganti efeknya, maka bisa di preview lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Maka setelah semuanya selesai, dari alur sudah selesai, yaitu opening dah ada, isi juga sudah ada, lalu sudah bapak ibu masukkan background musiknya, lalu bapak ibu juga telah masukkan narasinya. Lalu sekarang saatnya proses merender. Untuk merender, bapak ibu bisa mengklik icon yang paling sudut sebelah kanan atas, mengklik icon render. Di sini untuk merender, karena kita menggunakan yang free, maka kita hanya bisa menggunakan 3 opsi ini bapak ibu, yaitu di ekspor ke PowerPoint, atau langsung dipublish ke Facebook, atau langsung ke YouTube. Untuk yang ini, create video langsung, itu tidak bisa kita gunakan karena kita menggunakan versi yang gratis ataupun trial. Untuk versi yang pro, ini bisa kita gunakan. Di sini saya akan mendemokan untuk yang ekspor ke PowerPoint. Sebelumnya, jika untuk ke ekspor ke PowerPoint, Bapak Ibu harus memiliki PowerPoint versi yang 2013 minimum, karena jika versi yang di bawah 2013 dimulai dari 2010 sampai ke bawah itu tidak bakal bisa diekspor dari nanti PowerPoint-nya menjadi video. Di situ susahnya, dan untuk cari amannya Bapak Ibu memang harus menggunakan PowerPoint versi 2013. Sebetulnya untuk yang 2010 itu bisa, tetapi itu tergantung komputer Bapak Ibu, karena ada yang versi 2010 bisa diekspor dari video script ke versi 2010 yang PowerPoint, tetapi kebanyakan tidak bisa. Jadi untuk cari amannya, jika Bapak Ibu ingin publishnya ke PowerPoint lalu ke video menggunakan PowerPoint, untuk PowerPoint-nya harus versi yang 2013. Sini akan saya contohkan. Ini sebelumnya agar lebih cepat proses rendernya, saya akan mempersingkat waktunya terlebih dahulu. Sini total waktu 1 menit. Sini akan saya persingkat agar mempercepat proses. Agar mempercepat proses rendernya, akan saya ganti durasinya dulu. Sini saya jadikan 3 semua. Tapi bagi Bapak Ibu tidak perlu, ini karena saya untuk mempraktikkannya agar lebih mempercepat. Jadi saya ubah durasinya dulu. Nah, untuk durasi itu tidak ada batasan Bapak Ibu. Tetapi jika durasi Bapak Ibu terlalu lama
misalnya 20 menit, 30 menit, 15 menit, ataupun bahkan sampai sejam, itu saya rasa tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau biasanya sih saya membuat video menggunakan video Scribe ini, itu yang paling lama itu yang pernah saya buat itu hanya sampai 15 menit, tidak pernah lebih. Karena untuk yang 15 menit saja, itu proses rendernya cukup memakan waktu yang sangat lama. Itu rendernya ke PowerPoint. Beda lagi kalau render ke YouTube atau ke Facebook yang sifatnya itu online. Jadi selain membutuhkan waktu yang lama, koneksi internet Bapak Ibu juga harus stabil kalau mempublishnya langsung ke YouTube ataupun ke Facebook. Di sini kita akan cari aman untuk agar misalnya untuk proses yang tidak menggunakan koneksi, tetapi nanti menggunakan koneksi juga. Sini saya akan yang mempraktekkan versi yang ke PowerPoint-nya saja. Bapak Ibu bisa mengklik icon PowerPoint-nya, maka nanti prosesnya akan tugas kita akan diproses. Sambil menunggu proses rendernya, untuk uploadnya setelah jadi video, Bapak Ibu harus menguploadnya ke Facebook. Tidak, ke YouTube. Jadi setelah diupload ke YouTube nanti, baru link YouTube-nya itu dikumpulkan di MOC nanti. MOC nanti itu saat sesi keempat kami beritahukan lagi untuk tugasnya. Di sini untuk proses render sambil menunggu dari video Scribe ke PowerPoint. Di sini untuk yang ke PowerPoint itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Dari video Scribe ke PowerPoint, lalu dari PowerPoint nanti kita jadikan video, lalu nanti dari video kita upload ke YouTube. Di sini untuk mempersiapkannya, sini bagi Bapak Ibu untuk mengupload ke YouTube, Bapak Ibu bisa langsung membuka YouTube-nya dan memasukkan akun Gmail Bapak Ibu. Lalu untuk uploadnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol upload. Dan videonya bisa Bapak Ibu drag kemari atau dengan cara mengklik lalu mencari videonya di mana. Ini waktu yang dibutuhkan 6 menit. Ya, bagi Bapak Ibu sambil menunggu proses rendernya selesai, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka langsung saja sesi tanya jawab sambil menunggu proses rendernya selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sementara di kolom chat belum ada yang bertanya, Pak Musawir. Mungkin Bapak Ibu nanti bertanya langsung saja. Untuk bertanya, Bapak Ibu silakan tuliskan dulu di kolom chat dan nanti akan saya bacakan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mungkin belum memahami dari penerangan Pak Musawir dari awal sampai proses perenderan ini tadi, bisa ditanyakan langsung. Iya, ada Pak Slamet Riyadi. Jadi ada Pak Slamet Haryadi. Iya, Pak Milkul, ada pertanyaan dari Pak Slamet Haryadi. Kenapa tidak langsung ke YouTube? Apa lebih lama? Jadi harus ke PowerPoint dulu. Gini Bapak. Ya, terima kasih Bapak Slamet, pertanyaannya bagus. Kenapa tidak saya render ke
YouTube langsung, karena saat merender ke YouTube itu hal pertama yang harus Bapak pastikan saat merender ke YouTube itu adalah koneksi internet Bapak yang stabil. Karena jika tidak stabil, saat proses rendernya tidak stabil, itu maka akan secara otomatis rendernya itu gagal. Jadi Bapak harus memastikan koneksi internet Bapak itu benar-benar stabil, tidak ada naik turunnya. Sekali turun aja Pak sekali, maka proses rendernya akan gagal dan Bapak harus mengulang rendernya lagi. Kan nggak kebayang Pak, misalnya proses rendernya itu harus memakan waktu yang lama, misalnya ada yang bisa sampai 2 jam atau sejam. Jadi pada saat ke YouTube itu proses rendernya karena sudah ada pemberitahuan sejam harus menunggu misalnya. Jadi di tengah-tengah koneksi internetnya tidak stabil, tiba-tiba putus sudah setengah jam. Kita nunggu. Masa kita harus menunggu dari awal lagi? Jadi di sini saya mencari amannya Bapak, mengajarkan cara amannya. Karena ke PowerPoint kan prosesnya offline, jadi tidak harus menggunakan koneksi internet yang tidak terlalu, nanti untuk proses uploadnya saja yang harus menggunakan koneksi internet. Kalau saat rendernya tidak. Seperti itu Bapak. Selamat Riyadi. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Melkul. Bagaimana Pak Selamat Haryadi? Apakah masih kurang jelas dari jawaban Pak Musafir? Karena saat merender ke YouTube memang butuh koneksi bagus. Dulu pengalaman dari WBA yang lalu-lalu pernah ada yang merender sampai 1 jam, dan di tengah jalan tiba-tiba koneksinya putus dan akhirnya dia mengulang lagi dari awal. Ada pertanyaan lagi dari Pak Febri Wahyudi. Beliau menggunakan PPT 2010. Berarti nanti rendernya tidak bisa ya Pak? Bagaimana Pak Musawir? Iya, terima kasih Mas Danang. Kalau untuk yang 2010 itu terkadang bisa Bapak, terkadang bisa. Tergantung dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Karena ada juga beberapa peserta yang lalu itu PPT-nya 2010 dan ternyata dia bisa merendernya ke 2010. Tetapi ada juga yang 2010 dia tidak bisa merender, jadi dia terpaksa harus mengganti PPT-nya ke yang 2013. Kelemahan PowerPoint di situ Bapak. Memang kita PowerPoint-nya memang harus versi yang 2013 ke atas. Karena itu versi yang terbaru PowerPoint yang support video Bapak. Kalau untuk 2010 itu tergantung dari laptop kita Bapak. Ada yang support, ada juga yang tidak. Tetapi untuk yang versi 2007 ke bawah itu memang tidak bisa Bapak. 2010 itu hanya satu-satu, dan untuk cari amannya harus menggunakan yang 2013. Tetapi kalau 2013 versinya Bapak nggak ada, Bapak bisa coba upload langsung ke YouTube Bapak. Tapi saya saran kalau untuk yang upload ke YouTube, Bapak harus bersiap dengan koneksi internet yang stabil Bapak. Karena nanti jika putus di tengah jalan, kan sayang Bapak, harus merender ulang dari awal. Seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Danang. Iya, terima kasih untuk jawabannya Pak Melkul. Ya Pak Apip, untuk recordnya bisa besok mungkin sudah diupload di MOC. Ya. Besok atau hari berikutnya bisa dilihat di MOC untuk Vikonnya ya, Vikon malam ini. Sementara masih belum ada Pak Melkul. Iya Pak Danang, akan saya lanjutkan lagi. Untuk proses render dari PPT-nya kan sudah siap. Maka setelah proses rendernya selesai,
kita akan diminta untuk meletakkan atau menyimpan di mana filenya ini disimpan. Di sini saya akan menyimpannya di desktop saja atau di D lah. Di D. Di sini saya gunakan kasih nama biologi metamorfosis. Lalu klik tombol save. Setelah klik tombol save, maka secara otomatis PowerPoint akan terbuka. Jika bagi yang Bapak yang untuk PowerPoint yang 2010, Bapak bisa mencobanya saja terlebih dahulu. Jika tidak bisa yang 2010, Bapak harus mengupgrade-nya ke yang 2013. Sini kita akan tunggu. Di sini saya menggunakan PowerPoint yang versi 2013. Maka tampilannya akan seperti ini. Akan tampil satu slide, dan di dalam slide ini itu bentuknya video, Bapak Ibu. Kalau untuk yang versi 2013, Bapak Ibu bisa mempreviewnya dengan cara mengklik icon play yang di sini di bawah ini. Diklik dulu di sini, lalu klik tombol play-nya. Nah, seperti inilah kira-kira videonya, Pak. Nah, untuk mempreviewnya. Untuk menjadikannya dia sebagai video, Bapak Ibu bisa langsung mengklik menu file. Mengklik menu file, lalu pilih ekspor. Lalu pilih create a video. Nah, untuk pengaturan ini yang ini kita biarkan, yang di sini kita ganti. Ini di sini kita biarkan saja. Lalu klik tombol create a video. Maka kita akan dibawa di mana akan kita simpan file videonya. Sini akan saya simpan di D saja agar lebih mudah. Klik save. Nah, saat kita mengklik tombol save, itu proses membuat videonya belum selesai, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di sini loadingnya. Yang ini, di sini kan ada label creating video, biologi, metamorfosis, MP4. Sambil menunggu dari PowerPoint ke video, sini saya akan praktekkan untuk render yang dari langsung ke YouTube. Untuk yang ke YouTube, pertama Bapak Ibu harus pastikan koneksi internet Bapak Ibu stabil. Kalau menggunakan WiFi, setidaknya kalau di sekolah gunakan kabel jaringan LAN agar koneksinya stabil, tidak naik turun. Tapi kalau WiFi, Bapak Ibu bisa ke corner WiFi seperti WiFi ID yang penyedia itu. Lalu untuk render ke YouTube, Bapak Ibu bisa klik tombol YouTube-nya. Maka dia secara otomatis perlahan akan di prepare terlebih dahulu. Saat merender ke YouTube, pastikan Bapak Ibu telah memasukkan akun Bapak Ibu, akun YouTube Bapak Ibu di browsernya, maksudnya telah login. Sini prosesnya sama seperti proses yang seperti PowerPoint tadi, tapi di sini
butuhkan waktu yang saya rasa agak lama dibandingkan yang tadi. Yang ke PP tadi hanya sekitar 8 atau 10 menit. Di sini membutuhkan waktu 20 menit yang ke YouTube. Sambil melihat yang dari video. Agar tidak memperberat proses render, yang render ke YouTube saya cancel saja terlebih dahulu. Pertama, untuk yang render ke YouTube itu sebelum Bapak render ke YouTube, pastikan Bapak buka browser Bapak, lalu masukkan akun YouTube Bapak terlebih dahulu di browsernya. Dan untuk Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti pelatihan ini, yang belum pernah mengupload video ke YouTube, Bapak Ibu harus membuat channel YouTube-nya terlebih dahulu. Channel YouTube-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengklik tombol YouTube. Buka YouTube dulu. Lalu untuk membuat channel, karena saya sudah membuat channelnya. Untuk yang pertama kali membuat channel itu rasanya ada di channel. Untuk yang membuat channel, Bapak Ibu bisa melihatnya mencarinya di YouTube, karena saya sepertinya lupa cara membuat channel di YouTube untuk yang pertama kali. Jadi di sini bisa saya sambil praktekkan cara membuat channel YouTube untuk pertama kali. Di sini ada dari support Google-nya. Karena saya juga lupa Bapak Ibu, karena akun YouTube saya sudah lama, dimulai dari sejak saya SMK dulu. Untuk membuat channel, pertama Bapak Ibu harus login akun YouTube, lalu langsung saja mengupload video. Nanti secara otomatis channel Bapak Ibu akan dibuat. Seperti itu. Ini karena proses render PowerPoint-nya sudah setengah jalan. Sini sambil kita tunggu proses render sudah. Kita tunggu, ya ternyata sudah penuh. Kita tunggu, ternyata setelah selesai, lalu kita bisa lihat hasilnya di local disk. Jadi filenya di ini biologi metamorfosis. Yang ini merupakan proses render tadi Bapak Ibu, yang dari video script ke PPT. Yang ini dari PPT menjadi video. Dari PPT menjadi video.
Sini akan kita preview. Ini untuk yang PowerPoint bisa di close agar tidak memperberat. Seperti ini tampilannya Bapak-Bapak. Previewnya hasilnya. Maka hasilnya bisa dijadiin video dan formatnya video itu MP4 dengan kualitas 720 pixel Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu untuk mempreviewnya setelah dia menjadi video untuk mengecek apakah backsoundnya terdengar dan suara narasi kita terdengar. Jika sudah selesai, sekarang saatnya mengupload ke YouTube. Untuk mengupload ke YouTube, sini untuk mengupload ke YouTube, sini Bapak Ibu bisa mengklik YouTube. Sini saya akan contohkan, saya akan keluar terlebih dahulu dari Bapak Ibu hanya tinggal mengklik YouTube, lalu nanti saat proses mengupload, lalu klik tombol upload. Klik tombol upload dengan ikon panah ke atas. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik saja yang ini, ikon ini, lalu mencari di mana filenya. Tadi kita letakkan di D. Ini dia biologi metamorfosis. Lalu open. Proses mengupload akan dilaksanakan. Untuk kecepatan untuk proses mengupload itu tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu, dan juga tergantung dari seberapa besar video kita. Di sini video yang tadi kita render hanya 10 MB besar videonya. Di sini untuk judul Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu. Judulnya tuliskan nama Bapak Ibu, lalu strip, lalu judul dari tugas Bapak Ibu. Deskripsi bisa Bapak Ibu tulis identitas dari videonya. Saya namanya, nama dari yang buat video, saya bikin Milkum Sawer Lubis. Instansi saya bikin saya molek. Lalu judul tugas atau project, itu biologi metamorfosis kupu-kupu. Saya rasa cukup untuk deskripsinya. Lalu tag, terserah Bapak Ibu bikin apa. Lalu jangan lupa, ini Bapak Ibu, dia harus di set public, jangan tidak public atau pribadi atau dijadwalkan. Apalagi dijadwalkan, kita pun nggak tahu Bapak Ibu menjadwalkannya kapan, bisa besok atau bulan depan atau tahun depan takutnya. Ini harus jadi public saja, yang penting pilih public. Jangan lupa Bapak Ibu public agar bisa dilihat semuanya. Lalu setelah judul selesai, deskripsi juga sudah publik, lalu publikasikan, maka kita akan diberikan linknya, dan link ini yang akan Bapak Ibu kumpulkan nanti sebagai tugas di MOC. Untuk
Rincian dari tugasnya nanti akan kami berikan di sesi keempat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk review dari materi 5 sampai 7 telah selesai. Lalu bisa kita buka penuh sesi tanya jawab. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Danang untuk mengatur sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Melko untuk penjelasannya. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Ini akan saya bacakan satu-satu. Sebentar. Pertanyaan dari Pak Apip Hermana. Beliau bertanya lagi. Kalau yang sudah dirender oleh YouTube, apakah tidak perlu diupload lagi ke YouTube? Bagaimana Pak Melko? Oh, terima kasih Mas Danang. Untuk Bapak Ibu yang langsung publish atau render ke YouTube, jika prosesnya telah selesai, tidak perlu lagi diupload ke YouTube Bapak Ibu. Karena nanti secara otomatis jika telah Bapak Ibu upload dan proses publish atau rendernya selesai, Bapak Ibu bisa mengeceknya di YouTube, ngecek videonya langsung ke YouTube. Setelah buka YouTube, jangan lupa untuk masukkan akun Bapak Ibu, lalu masuk ke menu channel saya, atau kalau pakai bahasa Inggris namanya My Channel. Lalu di sini masuk ke halaman channel, pilih pengelola video. Pilih pengelola video, klik pengelola video. Maka akan tampil semua video-video yang telah kita upload Bapak Ibu. Di sini kan yang video yang telah saya upload tadi, saya upload manual. Tapi jika Bapak langsung publish ke YouTube dan prosesnya telah selesai, maka nanti secara otomatis juga hasilnya akan ada di channel Bapak, yaitu di pengelola videonya Bapak. Pokoknya setelah di-upload ke Facebook, Bapak harus mengeceknya di sini apakah sudah masuk ke YouTube atau belum. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak Apip? Bapak Apip bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya jika ada pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Apip Hermano? Apakah masih kurang jelas? Jika kurang jelas, silahkan menyalakan. Oh ya, terima kasih. Ternyata beliau sudah jelas. Ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Apip. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Abdul Basir. Bagaimana cara mengatur aset visual, gambar dan tulisan agar saat tampil animasinya semua bagian benar-benar menghilang atau tidak kelihatan. Saat pindah ke tampilan ke aset visual, gambar dan tulisan berikutnya, jangan sampai ada yang kelihatan ujung belakangnya. Bagaimana Pak Melko? Apakah bisa di video scrap ini? Terima kasih Pak Danang. Untuk Pak Muhammad Abdul Basir, bisa Bapak. Itu tergantung dari cara Bapak menggunakan set kameranya Bapak. Di sini akan saya contohkan. Di sini misalnya untuk yang skin kedua ini, metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami. Jika yang ingin, Bapak harus pastikan dulu untuk kata-kata yang sebelumnya ini tidak kelihatan. Jika sudah terlanjur di set kamera, Bapak bisa mengkliknya lagi,
lalu dihilangkan dulu set kameranya, dan pastikan untuk di sekelilingnya tidak ada bagian dari sheet yang sebelumnya atau sheet yang selanjutnya. Nah, hanya sheet yang ingin ditampilkan saja. Setelah Bapak yakin sudah tidak ada, lalu Bapak bisa set kameranya. Klik set kamera yang ini juga set kamera. Itu untuk yang kelihatan itunya, itu lantaran Bapak set kameranya tidak pas Bapak. Misalnya seperti ini, nah seperti ini. Pada saat Bapak set kamera, ini masih ada kelihatan ujungnya Bapak. Masih ada kelihatan ujungnya. Misalnya ini, saya hilangkan dulu. Pas Bapak set kamera untuk yang skin ini, skin misalnya skin yang ke 3 ya, yang ketiga ini masih ada ujungnya Bapak. Jadi Bapak bisa geser saja kanvasnya, geser kanvasnya sampai tidak terlihat yang skin sebelumnya. Dah, lalu pastikan di sekelilingnya tidak ada bagian-bagian dari yang tidak harus ditampilkan. Lalu di set kamera Bapak, set kamera lagi. Ya. Untuk melihat aset kameranya sebenarnya Bapak tidak harus di preview Bapak bisa langsung mengkliknya di itemnya, klik 2 kali saja. Misalnya seperti yang ini, yang gambar kupu-kupu ini, saya klik saja 2 kali. Nah, maka dia akan terbawa ke set kamera yang telah kita atur tadi Bapak. Diklik saja 2 kali. Nah, seperti ini Bapak. Dan pastikan tidak ada gambar-gambar ujungnya Bapak. Seperti itu Bapak Muhammad. Jika masih kurang Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya Bapak. Terima kasih Pak Musawir, jelas. Nanti saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih untuk jawabannya Pak Musawir. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham mengenai materi pada malam hari ini, bisa ditanyakan lewat kolom chat atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya langsung. Untuk sementara masih belum ada pertanyaan lagi Pak Milkul. Karena review materi juga telah habis, ya bagaimana kalau kita tunggu saja Mas Danang, karena waktu masih menunjukkan pukul 20.47. Kita tunggu. Bagaimana Pak? Kita tunggu untuk Ya. Bapak. Nah, kita tunggu sekitar Ya baik. ya 5 menit. Ya baik. Silakan Bapak Ibu yang belum memahami tentang materi pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat atau bisa juga langsung bertanya ke mentor dengan menghidupkan mikrofon. Itu juga yang sampingnya. Nah, kita kedua, ini saya kedua. Ini udah saya ini. Ini lalu ini lalu saya klik yang cek dan juga yang lain bisa. Tinggal di review dulu yang
Oh, Pak Didi Rismadi bisa meng-share screen-nya, Pak, agar kami bisa membetulkannya, agar kami bisa melihatnya kendala apa yang Bapak alami. Seperti itu. Silahkan, Pak, untuk meng-share-kan dan meng-share-nya. Ya, Pak Didi Rismadi. Halo, Pak Didi Rismadi. Iya, Pak Mikul, apakah Pak Mikul bisa paham dengan pertanyaan dari Pak Didi Rismadi? oh, Bagaimana cara membuat scan terakhir kelihatan? Satu scan saja tidak kelihatan dari scan pertama. Punya saya kok kelihatan semua setelah sampai scan terakhir. oh, sepertinya saya paham, Pak Danang. Boleh dipraktekkan langsung? Ya, Pak Didi Rismadi. Maksud Bapak pingin yang tampil itu, misalnya kalau saya itu kan kata-kata terima kasih saja ya Pak ya. Sini misalnya saya contoh preview dari sini. Sini agak kejauhan. Saya preview dari sini. Sini kan prosesnya. Lalu yang terakhirnya, terima kasih. Maksud Bapak yang Bapak alami seperti ini kan Bapak? Kalau seperti ini, jika yang ingin Bapak tampilkan hanya kata terima kasih, Bapak bisa mengklik tombol preview dulu agar di preview ulang dari awal. Lalu jangan lupa menghilangkan centang zoom at n ini Pak. Zoom at n. Yang saya tunjukkan mouse, dihilangkan centangnya. Nah, jika sudah hilang, lalu Bapak bisa stop. Lalu Bapak bisa preview lagi. Sini saya preview. Maka saat di preview, saat proses skin terakhir, terima kasih, maka tap. Hasilnya akan diterima kasih saja Pak. Tidak akan di zoom ke skin yang awal tadi. Jadi di sini Bapak, untuk agar tidak zoom. Zoom at n-nya ini dihilangkan centangnya, agar hanya skin terakhir saja yang nampak, tidak sampai kelihatan skin yang awal. Seperti itu saya rasa pemahaman saya dari pertanyaan Bapak Didi. Ya, bagi Bapak Didi, jika masih kurang, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oh, sudah jelas ternyata.
Ya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Musabir. Untuk pertanyaan Bapak Muhammad Abdul Basir, untuk pertanyaan ini bisa disimpan dulu dan ditanyakan di Vicon yang keempat nanti, karena untuk tugas akan kami beritahukan di Vicon yang terakhir atau Vicon yang keempat. Jadi bisa disimpan dulu Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan lagi dari Bapak Azwar Filosofi. Kalau saya tidak pakai export, pakainya save as dari PowerPoint ke MP4. Apakah betul file yang terbentuk byte-nya besar? Saya coba hanya 3 layar, hasilnya mencapai 13 MB. Sedangkan yang agak banyak layarnya mencapai 360 MB. Solusi agar tidak terlalu besar ukurannya bagaimanakah Pak Musawir? Iya Bapak, untuk Bapak Azwar Filosofi yang saya tangkap, sebetulnya betul juga Bapak, kalau Bapak proses save-nya dengan save as. Jika menggunakan versi yang 2013, sini saya akan buka terlebih dahulu. Untuk save as-nya betul, dari save as, bisa pilih ke MP4. Tetapi kalau untuk yang dari video scrap ke PowerPoint, itu nanti hasilnya cuma satu slide Pak. Tidak bakal banyak, cuma satu slide aja. Dan satu slide inilah videonya Bapak. Inilah videonya yang masih dalam format PPT. Yang masih dalam format PowerPoint. Jadi tidak bakal banyak, tidak bakal ada nanti slide kedua, 3, 4, 5 ataupun 6. Untuk proses save-nya sebenarnya untuk menggunakan export juga bisa. Kalau untuk save as juga bisa. Save as, lalu pilih misalnya simpannya di mana, misalnya di D. Lalu jangan lupa save as tipenya. Save as tipe kita pilih MPEG for video. MPEG for video. Lalu klik tombol save. Sini karena sama filenya akan saya tambahkan satu. Lalu klik tombol save. Maka prosesnya akan sama seperti cara ekspor juga Bapak. Dan hasilnya bakal tetap segini Bapak. 10 MB. Dan hasilnya tidak bakal besar Bapak. Ya untuk Bapak Azwar bisa diperlihatkan Bapak yang seperti apa dari 3 layar hasilnya itu Pak, yang agak banyak layarnya itu, maksudnya seperti apa Bapak? Pak Azwar silahkan share screen-nya agar kami bisa melihat yang Bapak maksud dan kami juga bisa memberi solusi untuk video Bapak. Silahkan Pak Azwar Filosofi. Iya, jadi kalau dari saran dari saya, jika filenya besar nanti bisa dikecilkan atau dikompres dengan format factory atau dengan pengompres video yang Bapak Ibu punya. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya ini tentang tugas. Jadi untuk tugas akan kami infokan di pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang keempat. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar dulu. Nanti pasti akan kita umumkan untuk kriteria tugasnya.
Ya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya, untuk memanfaatkan beberapa waktu. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya jika ada pertanyaan. Ya Bapak Ibu, tidak apa-apa untuk langsung bertanya. Bapak Ibu bisa langsung. Mohon izin bertanya boleh Pak? Langsung. Boleh Ibu. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Dengan Ibu Titi Wulan Purna 19005 Pak, 4 nomor pesertanya. Ya baik Ibu, silakan. Silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, untuk apakah kita itu bisa menampilkan dua gambar yang berbeda secara bersamaan? Misalkan saja saya ingin menampilkan logo Siamolek sama logo instansi saya bersamaan, satu dari kanan dari kiri. Gitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Ibu Titi. Kalau untuk agar tampilnya bersamaan itu tidak bisa Ibu, karena sesuai dengan di timelinenya, kan di video script ada timeline yang di bagian ini merupakan urutan yang akan keluar terlebih dahulu. Yang akan keluar terlebih dahulu kan di sini contohnya bahan ajar. Jika Ibu ingin logo Siamolek dan logo misalnya instansi Bapak Ibu di keluarnya sama-sama, itu tidak bisa Ibu, tapi Ibu bisa mengakalinya dengan cara menjadikan logo Siamolek dan logo instansi Bapak Ibu menjadi satu gambar. Dengan cara menjadi satu gambar, di sini akan saya contohkan. Misalnya di sini akan saya gunakan satu logo. Tetapi kalau untuk yang secara bersamaan dari kiri dan kanan secara bersamaan itu memang tidak bisa Ibu. Dia harus berurutan. Misalnya awalnya Siamolek lalu instansi Bapak Ibu. Tetapi yang untuk yang miripnya agak-agak rada mirip itu Ibu bisa gunakan, Ibu bisa jadikan logo Siamolek dan logo instansi Ibu itu menjadi satu. Sini contohnya, misalnya logo ini, lalu kita gunakan snipping tool. Snipping tool ini merupakan aplikasi bawaan dari Windows-nya sendiri. Jadi untuk yang Windows yang menggunakan sistem operasi Windows itu aplikasi snipping sudah ada. Pak Ibu bisa menjadikan gambar ini menjadi gambar terlebih dahulu. Caranya sini akan saya zoom. Nah, lalu klik tombol new. Maka lalu drag bagian mana? Nah, misalnya seperti ini. Ini
yang dijadikan satu gambar. Lalu klik tombol file save as. Hasilnya telah menjadi gambar ibu. Nah, seperti ini. Capture, kita langsung masukkan ke video scriptnya saja. Ya, kalau misalnya upload itu ya, Nah, seperti ini cuman Bu. Kalaupun ibu ingin sama-sama, ya caranya ibu harus menjadikan gambarnya itu menjadi satu seperti ini. Pilih move in misalnya dari bawah. Nah, kalau untuk mengakalinya cuman seperti ini yang bisa Bu. Kita hapus dulu gambar tangannya, karena kalau ada tangan rasanya jelek. Nah, seperti ini cuman Bu. Saya rasa seperti itu jawaban saya Bu. Kalau untuk bersamaan dari kiri dan kanan dua-duanya itu tidak bisa Ibu, dia harus berurutan satu persatu. Bagaimana Ibu Titi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah untuk sementara itu Pak. Terima kasih sudah jelas sekali. Sama-sama Ibu. Iya Ibu, terima kasih kembali. Sementara masih belum ada yang bertanya lagi, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Jika masih ada materi yang belum jelas, itu bisa ditanyakan. Ya, sementara masih belum ada Pak Milkul, masih mungkin sudah memahami semua, atau nanti kalau Bapak Ibu kurang paham bisa membahasnya di grup WA. Nanti kami para mentor akan membimbingnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Jika ada, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Tetapi jika tidak ada lagi, kami akan buka sesi selanjutnya, yaitu sesi bebas. Ya, sepertinya Pak Danang sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Saya rasa bisa kita lanjutkan ke sesi bebasnya. Sebelumnya, saya Milkul Musawir Lubis mohon undur diri dari room, dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi ketiga malam ini, dan jangan lupa untuk hadir pada sesi keempat hari Jumat besok Ibu Bapak, karena untuk tugasnya akan diberikan nanti pada hari Jumat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Pak Danang. Ya, silahkan Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Musawir sudah menjadi mentor pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, untuk para murid-murid Bapak Ibu nantinya. Dan saya juga ingatkan untuk Bapak Ibu, untuk pertemuan Vikon yang terakhir atau Vikon pada hari Jumat, untuk hadir semua.
karena nanti kita akan membahas tentang apa kriteria untuk tugas akhirnya. Jadi kalau dalam film sesi yang krusial Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan memasuki di sesi bebas atau sesi tanya jawab antar peserta atau sesi di mana peserta bisa saling berdiskusi di sini. Kita akan membuka sesinya sampai jam 10 malam. Jadi Bapak Ibu mohon memanfaatkan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Dan dari kami, para mentor, diizin mengundurkan diri. Kita akan bertemu besok di Vikon yang terakhir atau Vikon yang keempat di hari Jumat. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau tutur ucap kita yang tidak berkenan di Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.